Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi man wala. Anak-anak Ananda kelas 12 MA Sholat Istiqomah di Ahli Sunnah wal Jamaah yang Bapak banggakan, soleh dan soleha. Hari ini kita lanjutkan materi hari Selasa tanggal 12 Januari tentang peran umat Islam dalam kemerdekaan Indonesia. Kita sudah sama-sama tahu di masa penjajahan, ya, kemerdekaan maupun kebangkitan nasional, kita selalu menjaga, selalu menjaga dan membebaskan dan menjaga negara kita dari penjajahan, dan sampai-sampai bukan hanya mengorbankan tahta, mengorbankan harta, tapi juga mengorbankan nyawa mereka sendiri. Jadi tidak pantas bagi kita untuk tidak belajar atau bermain-main, bersenda gurau kebanyakan, tidak mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang baik. Semoga anak-anak kelas 12 MA Sholat Istiqomah adalah sebagai murid-murid yang pandai bersyukur mengelola kemerdekaan ini, yang kita raih dengan banyak beribadah, banyak belajar, banyak mengaji, banyak melakukan hal-hal positif, itu yang Bapak harapkan. Amin amin ya rabbal alamin. Pekan yang lalu kita belajar tentang jasa penghargaan Diponegoro. Ini kenapa disebut ada dua pahlawan saat penjajahan. Ada yang pertama Pangeran Diponegoro di Jawa dan dipilih di Aceh, yaitu Teku Umar. Saya tegaskan, mau yang di Jawa, perang Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro maupun Teku Umar yang di Aceh, itu sama-sama membuat Belanda pusing 7 kali. Banyak korban di pihak mereka, bahkan uang dan waktu. Inilah yang membuat mereka tidak bisa santai di sini. Ini jadi tidak takut dengan senjata modern waktu itu. Nanti kita akan melihat bagaimana Teku Umar bersiasat. Nanti saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Teku Umar ini adalah anak Ule Balang. Ule Balang itu apa atau Hulu Balang. Ule Balang ini adalah kepala desa, kepala pemerintahan di Kesultanan Aceh. Biasanya gelarnya Teku kalau untuk laki-laki dan Cut untuk perempuan. Jadi mereka adalah sebenarnya masih keturunan darah biru, yang dipercaya oleh Sultan Aceh. Ini anak dari Ule Balang, Hulu Balang, Teku Ahmad Mahmud. Lahirlah bernama Teku Umar. Yang menarik, suatu perang Aceh meletus tahun 1873 melawan Belanda. Teku Umar itu berjuang. Baru 19 tahun. Di kampungnya beliau jadi kecik gampong, kepala desa di daerah Daya Melabuh. 20 tahun menikah, yang pertama, yang kedua, yang ketiganya yang menarik itu pada tahun 1810 menikahi janda, seorang janda pejuang pahlawan nasional bernama Cut Nyak. Nah, mereka tuh yang menarik adalah Teku Umar menjadi strategi untuk mendapatkan senjata. Akhirnya Teku Umar bersiasat menjadi antek-antek Belanda. Dia bersedia menjadi antek Belanda, bahkan diajarin ilmu kemiliteran sampai dipercaya oleh Belanda. Dan Belanda menganggap ini dia bisa bisa menjadi anteknya, bisa mengacak-acak orang-orang Aceh. Tetapi ternyata setelah berhasil merebut kapal Inggris yang terdampar namanya Nisero, Teku Umar itu mengambil bahkan membunuh semua tentara Belanda.
Oke, kembali memihak pejuang Aceh untuk melawan Belanda. Dan seterusnya. Pada tanggal 10 Februari 1899 dituduh Lek Bobo untuk Omar bersama pasukannya mengatur rencana penyerangan atas Belanda, ya, tetapi di tengah adalah Jenderal Van Heerts. Nanti Teku Umar meninggal lah tanggal 11 Februari, ya syuhada, karena pasukan Teku Umar terkepung oleh peluru Belanda bersarang di dada kirinya dan dia akhirnya gugur sebagai syuhada. Masya Allah. Nah, inilah. Jadi memang banyak ya cara berjuang ya. Sampai beliau bersedia ya tidak menahan amarah terhadapnya Belanda untuk menjadi antek-antek Belanda supaya dapat ilmu kemiliteran. Lalu pada saat yang tepat beliau malah memihak para pejuang Aceh. Subhanallah, mudah-mudahan ini ada manfaatnya ya. Selamat belajar. Demikian, jangan lupa poin-poin yang penting-penting dicatat di buku tulis SKI ya, nanti setiap bulan akan saya periksa ya. Demikian, selamat belajar Ananda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.